Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, saya sudah bersama dengan dua paskibraka nasional dan juga Ibu Rima yang menemani di tengah. Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, Tio, sehat, Jo, sehat. sehat? Siap, sehat. Semuanya sudah siap sekali ini Ibu Rima kelihatannya. Ya, dia semangat ini semuanya. Semangatnya udah 45. Iya. Baik, kita langsung berbincang saja terkait dengan persiapan ke IKN. Ibu Rima, ini seperti apa sih sebenarnya proses pemilihan dari Dek Vio dan juga Dek Jo ini gimana? Ya, proses pemilihannya adik-adik ini kan dari mulai sekolah ya, dari sekolah ke tingkat kabupaten kota, provinsi, baru kemudian mereka ke pusat. Nah, tentu saja mereka sudah menempuh seleksi yang cukup ketat, ini dua-duanya ya, semuanya yang 76 ini, karena mereka selain diseleksi secara administrasi, pemenuhan persyaratan, kemudian mereka juga dites berbagai hal ya, dari mulai tes Pancasila, wawasan kebangsaan, tes intelijensia, kemudian juga mereka dites baris berbarisnya, kesamaptaannya untuk mengecek ketangguhan fisiknya ya. Habis itu mereka juga wawancara ya dengan para penyeleksi itu, dan juga psikotes. Ada psikotes itu, juga? Ya, psikotes. Jadi nggak bisa bohong-bohong. Itu dari psikotesnya kelihatan mereka siap tidak secara mental gitu kan, dan juga secara fisiknya kita verifikasi di tingkat pusat. Jadi adik-adik ini betul-betul sangat panjang dari sejak mungkin bulan Februari atau Maret barangkali ya sudah memulai proses itu ya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, coba Devio, boleh perkenalkan diri dulu ke pemirsa Sapa Indonesia Akhir Pekan, terus ceritain gimana proses pendaftarannya sampai hari ini ada di sini. Siap. Izin memperkenalkan diri, nama saya Violeta Grika Ciantori, utusan dari Provinsi Sumatera Utara. Mengenai cerita saya sampai di titik ini tuh sangat panjang pastinya, sudah dijelaskan oleh Ibu Rima, mulai dari seleksi kabupaten kota, provinsi, sampai ke pusat, benar-benar gak nyangka ada di titik ini. Dan ini merupakan satu tanggung jawab yang sangat besar untuk kami, para paskibraka, untuk nanti terbang ke Nusantara, mengemban tanggung jawab yang begitu besar untuk dilaksanakan dengan sempurna. Luar biasa, luar biasa. Dari Sumatera Utara. Siap. Berdua berarti kan, sama yang satu lagi laki ya berarti kan? Benar. Oke, baik. Nah, kalau Dek Jo, ini dari Papua Tengah. Tuh, gimana seleksinya? Boleh ceritakan seleksinya bagaimana? Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Joe Biden Emmanuel Kalem. Saya perwakilan dari Provinsi Papua Tengah. Awal seleksi, saya mengikuti seleksi berawal dari tingkat kabupaten kota dulu. Seleksi tahap pertama yaitu seleksi pemberkasan. Itu kita seleksi online di kabupaten. Lanjut ke tahap selanjutnya, seleksi kesehatan, kesemaptaan, dan ada tes wawasan kebangsaan, dan tes intelijensi umum. Lalu saya berhasil lolos ke tingkat provinsi, lalu mengikuti tahapan seleksi yang sama di tingkat provinsi dan berhasil lolos untuk mengikuti verifikasi di tingkat nasional. Siap. Senang perasaannya? Siap, senang. Tidak nyangka bisa lolos sampai di sini. Luar biasa. Ibu Rima, ini dua-duanya luar biasa sekali, Ibu. Iya, adik-adik ini sudah menempuh seleksi yang sangat ketat ya. Jadi mereka sampai ke tahap ini aja senang ya. Verifikasi aja kemarin senang ya. Baru verifikasi, belum diumumkan. Iya, siapa yang terpilihnya mereka sudah senang. Karena bertemu dengan teman-teman ya, dari seluruh Indonesia. Tambah teman itu. Oke, nah Ibu Rima, kita juga mau tahu nih, pemirsa Sapa Indonesia Akhir Pekan, sebenarnya syarat dan ketentuannya tuh apa aja sih untuk bisa jadi paskibraka nasional? Iya, yang jelas ini dulu nih, tinggi badan, berat badan. Yang kelihatan dulu. Iya, kelihatan dulu nih, yang kelihatan sebagai satu pasukan. Nah, ini juga harus memenuhi. Nah, setelah itu kemudian kita cek harus sehat. Harus sehat, pasti kan ini. Nah, sehat itu sehat secara mental, sehat juga secara fisik. Karenanya di berbagai tingkatan kita lakukan itu. Di kabupaten kota ada pemeriksaan kesehatan ya. Kemudian di tingkat pusat lebih lengkap lagi, diperiksanya oleh dokter spesialis waktu verifikasi itu. Jadi jangan kaget gitu ya dengan proses yang sangat panjang, karena memang kita ingin mereka semuanya ya bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Karena tadi mewakili bangsa Indonesia dalam pengibaran sang merah putih di Nusantara nanti. Nusantara, betul. Baik. Oke. Dek Jo, mau nanya. Ini selama ikut pelatihan di sini ada cerita-cerita unik nggak sih? Cerita unik atau lucu yang saya dapat itu saat seleksi, saat verifikasi tingkat pusat yang bertempat di Hotel Yellow. Saya baru tahu ada teman-teman juga yang
tipenya pelawak dan mereka Stand up komedi. stand up Iya. komedi dan membuat lucu dan saya merasa senang akan hal itu. Oh, Iya. pasti dong senang. Siap. Kalau kamu, Devio, apa ya? Sebenarnya hampir sama seperti Joe Biden, Kak. Tapi aku lebih ke arah sama juga sih sebenarnya budaya. Karena kan kita disatukan dari Sabang sampai Merauke. Kami yang banyak sekali Indonesia ini punya banyak beragam budaya, beragam bahasa, beragam suku. Itu saling menceritakan satu sama lain ciri khas dari masing-masing daerah. Jadi kalau untuk saya pribadi dari Sumatera Utara kan punya logat tersendiri, Kak. Jadi waktu saya ngomong tidak sengaja dengan logat saya sendiri, teman-teman pada, loh maksud kamu apa gitu. Kayak mereka itu kurang paham akan apa yang saya bicarakan. Kalau untuk di Sumatera Utara kan kereta itu bukan kereta api, tapi keretanya maksudnya adalah sepeda motor. Jadi mereka kurang paham. Jadi ada banyak sekali keunikan dari setiap daerah yang membuat kami saling mengerti satu sama lain. Seperti itu, Jadi Kak. seperti tukar menukar Iya, budaya siap, juga. benar. Ada yang menarik nih, mereka Apa ini itu, ketika Bu? seleksi ya, harusnya kan itu berkompetisi ya. Iya, Tapi di Paskibraka nih enggak, mereka tuh ya berkompetisi tapi mereka senang. Jadi Jadi mereka udah kayak punya ini ya, punya ini bareng-bareng katanya. ya? Ini seleksi katanya gitu. Karena ternyata pada happy ya ketika verifikasi itu, mereka tidak merasa sedang berkompetisi, mereka happy saja mengikuti prosesnya. Luar Itu. biasa. Tapi tentunya itu orang-orang dari BPIP juga tentunya merangkul semuanya. Iya, gitu ya. iya. Jadi memang kita sengaja di dalam setiap proses ini kan siapapun itu mereka tetap akan menjadi paskibraka di pusat maupun di provinsi dan kabupaten kota. Kalau sudah verifikasi sampai tingkat pusat. Saya bilang itu cuma masalah ya takdir mereka ya ketika proses tes Pancasila, wawasan kebangsaan, intelijensia dan juga saat psikotes dan pemeriksaan kesehatan ya. Jadi mereka senang mengikutinya malah tadi nih. Iya. Mereka lebih terkenang masa-masa ketika saling menunjukkan bakat minat mereka. Betul. Ya Meskipun menemukan cuman teman-teman. sebentar pelatihannya, tapi ini akan dikenang sampai tua nanti, Bu. Itu dia. Bakalan Iya. rindu sih. Bakalan rindu ya. Udah rindu ya sama teman-teman yang lain Siap, juga ya. sudah. Tapi kangen rumah nggak sih? Nah, tuh nah. Kangen rumah sih, tapi saya sudah rela lah kangen pergi dari rumah. Untuk tanggung Mantap. jawab yang besar ini harus ada Siap. pengorbanan ya, Kak. Betul. Apalagi tanggung jawabnya bukan hanya sekedar kita ada di sini mengerjakan tugas, tapi benar-benar harus dihayati gitu, Kak. Luar biasa. Ini pembekalannya sudah Iya. tertanam ya, Ibu Rima ya. Iya, dengan pembekalan ideologi Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, ini kan mereka sendiri sudah memahami tugas mereka ini bukan bawa diri sendiri saja, Betul. tapi mewakili bangsa Indonesia sehingga mereka rela deh jauh dari orang tua sebentar ya kan. Nah, Mengharumkan fokus pada kampung. kegiatan di sini. Mengharumkan kampung mereka. Iya. Luar biasa. Oke, ini pertanyaan lagi untuk Devio dan juga Dejo. Sebenarnya apa sih yang pertama kali kalian muncul di kepala kalian pengen ikut Paskibraka nasional nih? Apa? Apakah dari dulu memang sudah ikut Paskibra, pengen naik level ke nasional? Bagaimana? Coba Devio dulu. Siap, izin menjawab, Kak. Awalnya dulu orang tua saya paskibraka juga, tapi tidak sampai ke tingkat pusat. Jadi sekarang saya memperjuangkan mimpi saya, juga memperjuangkan mimpi kedua orang tua saya untuk berada di titik ini bukan suatu yang mudah. Jadi menurut saya hal yang pertama terbesit di benak saya itu adalah ini adalah kesempatan sekali seumur hidup ya Bunda. Saya akan melakukan yang terbaik dimanapun saya akan bertugas nantinya, tidak memandang saya ada di kelompok A, di kelompok B, pasukan 8, pasukan 17, tapi kita adalah satu kesatuan untuk bisa membuahkan hasil yang terbaik nantinya di Nusantara. Luar biasa. Kalau kamu, Jo? Baik, izin menjawab Kak. Jadi saya pertama ikut Paskibra itu saat SMA. Saya mengikuti Paskibra karena sejalan dengan cita-cita saya. Cita-cita saya adalah menjadi angkatan laut. Amin. Jadi motivasi saya untuk menjadi Paskibra adalah itu, tetapi selain itu saya juga ingin mengabdi kepada negara kita. Karena negara juga sudah berkorban untuk kita. Ya, itu saja. Itu saja, luar biasa. Saya dapat Keren kan, Kak? keren Ibu Rima. Nah, saya dapat bocoran lagi nih, katanya Jo ini anak jenius. IQ-nya 130. Ya, wow, udah Gimana bocor itu? tuh ya. Nggak tahu tuh gimana Jo belajarnya. Belajarnya gimana, Sampai Jo? Bisa Kalau kayak itu gitu. apa nilai IQ-nya tinggi. Siap. Untuk itu saya saat psikotes kan Bunda. Iya, Saat iya. psikotes saya mengerjakan soal dengan logika saya. Oh, kan natural aja ya tanpa Iya tekanan Bunda, ya. natural saja. Itu. Saya sempat belajar sebelum berangkat ke sini saat verifikasi. Iya, belajar apa, Cok, sebelum berangkat ke sini?
belajar video dari YouTube tentang Wah. soal-soal intelijensi Luar biasa. umum dan tes wawasan kebangsaan. Berarti semangatnya 45 banget Ibu itu Ya, pengen tekadnya udah lulus. semenjak dari daerah kan, Betul. tekad saya untuk berkarya itu Siap. untuk Luar Indonesia. biasa. Baik, Ibu Rima, Dejo, Devio, terima kasih Sama-sama. untuk sharing-sharing pengalamannya. Tapi kita harus break dulu. Nanti saya akan berbicara dengan narasumber-narasumber lain di segmen berikutnya. Jadi tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.